Setelah beberapa kali ditunda, sidang perdana kasus narkoba yang menahbiskan sosialita Jennifer Jill Supit sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin sore. 4 anggota Satres Narkoba yang menggeledah rumah Jennifer pada 16 Februari lalu dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Keempatnya mengaku mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Jennifer di kawasan Ancol, Jakarta Utara sering menjadi tempat pesta yang diduga pesta narkoba. Saat penggeledahan, polisi memang menemukan 0,39 gram sabu di kamar istri aktor Ajun Perwira itu. Lalu benarkah sabu itu adalah bekas pakai? Atau barang sisa yang sudah lama disimpan Jennifer di dalam brankas? Itu bukan barang yang sudah nggak lama, itu barang yang sudah lama. Tapi ada alasan tersendiri kenapa JJ akhirnya menyimpan barang itu? Tidak ada niatnya menyimpan. Ya, orang yang pernah memakai situasi apapun bisa lupa dengan apa yang dimiliki. Kita yang normal aja bisa lupa naruh barang. Ya, jadi tidak ada niat untuk menyimpan, itu nggak ada. Dan barang buktinya 0,39 kok. Jadi itu rumah keluarga ya. Selain terdakwa itu tinggal anaknya, ada suami. Ada suami saat itu. Ya, nama Ajun dan Vilo, anak pertama Jennifer dari pernikahannya dengan mendiang Maxwell Arman, disebut-sebut dalam sidang. Selain menyaksikan drama penggeledahan itu, Vilo dan Ajun juga sempat diperiksa polisi. Beruntung, hasil tes urin menyatakan mereka negatif sabu, sehingga anak dan suami Jennifer itu dibebaskan oleh tim penyidik. Meski hasil tes urinnya negatif, Jennifer ditahan karena statusnya sebagai pemilik barang haram. Sosialita berusia 51 tahun itu dijerat 2 pasal berlapis, yaitu pasal kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba. Jadi proses pertama itu dilakukan di pihak Polres Jakarta Barat. Di situ dilakukan sampling dulu urin. Dari urin negatif, rambut. Dari rambut menjadi positif, maka dilakukan oleh pihak Polres adalah asesmen. Dan itu wajib. Hasil asesmennya menyatakan dia wajib direhab. Makanya dibantarkanlah saudara JJ itu di Lido. Dia sudah melakukan rehab itu. Dan memang siogianya wajibnya direhab. Karena undang-undang yang menyatakan demikian. Artinya itu rehab sendiri kemauan dari Mbak JJ sendiri, Bang? Ya. Dan hukum memungkinkan untuk itu. Apa yang dialami oleh saudara JJ ini adalah selaku korban daripada penyalahguna narkotika. Tinggal di sel tahanan yang sempit, bak bumi dan langit dengan kehidupan Jennifer sebelum tersandung kasus narkoba. Sudah lama ia dikenal sebagai Crazy Rich karena tajirnya bukan kaleng-kaleng. Sederet pesohor yang memiliki rumah mewah seperti Musdalifah, Melanie Ricardo, sampai Boy William dibuat takjub oleh rumah Jennifer yang berlapis emas yang berdiri di atas tanah ribuan meter. Tak heran beberapa hari pasca dijebloskan ke tahanan, bobot tubuh Jennifer menurun drastis akibat stres menjalani hidup sebagai seorang pesakitan. Sayangnya, pada sidang narkoba yang digelar kemarin sore, sosok Jennifer tidak dihadirkan. Lalu benarkah kakak ipar aktor Umar Lubis itu bakal mendapatkan rehabilitasi? Apa kata Agung Karang, ayah Ajun yang tak lain adalah mertua Jennifer tentang jejak kelam dalam hidup Jennifer? Benarkah pria yang dihormati di Bali itu merasa malu dengan ulah sang menantu? Yang menjadi pikiran dan beban pada orang tua, baik saya maupun istri saya dan keluarga lainnya adalah banyaknya pertanyaan. Apakah benar Ajun? Apakah Jennifer benar? Jadi banyak sekali di WA grup maupun perorangan yang menanyakan kepada saya. Lumayan cukup pusing juga, sehingga perlu dengan media ini dibantu untuk berimbang. Jangan terlalu menyudutkan keluarga saya. Kalau karakter daripada Jennifer, memang dia orangnya familiar, kemudian juga selalu happy, enjoy, dan sama sekali dari dulu setelah saya tanyakan pada Ajun, Jun, gimana Jennifer? Oh, nggak pernah tentang narkoba, dan sangat-sangat anti dengan narkoba.
Sidang kasus korupsi yang membelit aktor Mark Sungkar kembali dihelat di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin siang. 4 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum guna membuka tabir kasus korupsi senilai 609,4,9 juta itu. Dari 694,9 juta yang hilang dari kas negara, Mark dituding memperkaya diri sebesar 399,7 juta, sementara sisanya dibagi-bagi kepada 4 bawahannya. Saat kasus korupsi itu terjadi, ayah Zaskia dan Shiran Sungkar ini memang sedang menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia. Lantas bagaimana perasaan Mark setelah mendengar pernyataan saksi dari pihak JPU? Yang meringankan atau memberatkan itu Allah, bukan manusia. Ya, makanya saya katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Om gimana om Sekarang lebarannya om? tinggal di mana sih Om? Nah, itu pertanyaan yang enak, gimana lebarannya? Lebarannya gimana om? Duduk Kemarin ketemu sama cucu. sama cucu Alhamdulillah. Tasya, gimana, Om? Alhamdulillah, itu kebahagiaan yang sulit dicapai. Kalau dibilang meringankan tadi ada beberapa juga yang meringankan, tapi ada beberapa juga yang tidak sinkron atau tidak sesuai ketika kesaksian diberikan oleh saudara Jen. Setelah menjadi tahanan kota, Mark memang lebih tenang dalam menjalani sidang. Ia tak emosional seperti di awal-awal persidangan karena merasa dikriminalisasi oleh oknum yang tak menyukai kinerjanya dalam memajukan atlet triathlon. Sebenarnya laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada FTI ada keterlambatan dari pihak Pak Arman yang kita lihat dari sidang-sidang tadi yang ada ya itu. Langsung bahkan menjanjikan 2 minggu, dari Jen sendiri tidak bisa merampungkan dan itu telat beberapa bulan ke depan. Sehingga keterlambatan laporan tersebut yang membuat kekisruhan sehingga Pak Mark harus mempertanggungjawabkan semua ini gitu. Saya masih harus berobat, saya masih harus istirahat ya. Karena 3 bulan dalam tahanan itu lumayan dampaknya untuk fisik ya. Kalau mental sih alhamdulillah nggak ada masalah. Ngapain aja kemarin om? Jamaah Idul Fitri om? Iya, Idul Fitri kami jamaah, saya jadi khotibnya, jadi imam, ya lah bisa kumpul lagi seperti itu. Alhamdulillah. Meski sudah mengembalikan uang negara sejak tahun 2019 silam, Mark tetap didakwa melanggar pasal berlapis, yaitu pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 ayat 1, pasal 3 Jungto pasal 18 ayat 1, serta subsidiar pasal 9 Jungto pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tapi dengan sejumlah saksi dan fakta baru yang ditemukan, Mark yakin bisa bebas dari dakwaan. Terlebih selama menjalani persidangan, ia kooperatif kepada pihak pengadilan. Setelah selamat dari maut ketika ia menderita COVID-19, Mark sudah pasrah dengan takdir yang digariskan Tuhan. Hidup ini mainan, ya, hidup ini bercanda. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan akhirat, itu yang jauh lebih serius. Ya, kalau ini sementara, ini Anda kumpul sini, besok Anda kumpul ke kuburan, saya lagi dikubur, kan bisa aja gitu. Atau saya datang ke Anda ngubur gitu kan. Inilah hidup gitu. Jadi kalau mikirin hidup hari ini apa yang serahkan sama Allah. Oh anak-anak ya udahlah. Kami satu hati, keluarga alhamdulillah diberi rahmat sama Allah begitu. Tidak ada pemisah lah ya. Alhamdulillah.